Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Pesantren At-Taqwa Akhina Al-Karim Ad-Doktor Kiai Haji Irfan Mas'ud dan jajarannya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Tidak lupa juga para ulama kita, masyayikh kita, guru-guru besar kita. Di antaranya ada Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Syukran Ma'mun yang mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan terus akses sampai akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah. Tidak lupa di sini banyak para kiai, ada saudara kami Kiai Haji Syarif Matnajeh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Juga banyak yang lain-lainnya saya tidak bisa menyebutkan namanya, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Tidak lupa juga ada Ketua DPRD Bekasi yang alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah, bisa akhlaknya mulia, bisa memimpin daerah Bekasi, mudah-mudahan menjadi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat pemerintah yang lainnya, entah dari TNI, Polri, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Para hadirin dan hadirat semuanya, para pecinta Rasulullah, mudah-mudahan kehadiran antum di majlis yang mulia, di tempat orang pejuang dunia dan akhirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kiai Haji Nur Ali dan keturunannya mudah-mudahan dijaga oleh Allah, bisa istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah, sampai nanti kelak semuanya kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, luar biasa kita kalau di majelis ini rasanya adem, walaupun pembicaranya panas, tapi adem enggak? Walaupun bicaranya panas enggak tadi? Ya sedikit. Coba bayangkan, luar biasa dari tadi semangat demi semangat. Itulah sosok Kiai Haji Nur Ali. Dalam menegakkan kebenaran tidak peduli, tapi mengajak rakyat untuk kita sama-sama mencari ridhonya Allah Jalla Jalaluh, mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Makanya ketika kita kumpul di sini ini, Allahu Akbar, pas ini bulannya bulan Rasulullah, yang mana tidak bisa kita bicara kecuali tentang Rasulullah. Tadi Kiai Irfan bicara tentang Rasulullah panjang lebar, dari awal sampai akhir tentang Rasulullah, tentang Rasulullah. Disambung Kiai Munawir Asli, Masya Allah, Tabarakallah, dikit panas tapi ya sejuk juga, ada sholawatnya. Betul apa betul? Tambah lagi Kiai Zulfa, Subhanallah, indahnya. Kalau NU terus begini, insya Allah akan memimpin negara Indonesia menjadi baik. Betul apa betul? Karena berani bicara, yang salah itu salah, yang benar itu benar, dengan akhlaknya siapa? Baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita akhlak. Tapi kalau sudah masalah kemungkaran,
harus bicara. Qulil haqqa walau kana murra. Pahit apapun, mau diapain pun, kalau selagi benar silahkan. Karena kematian itu satu. Betul apa betul? In lam tamut bisayfin mata bi ghairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Kalau kalian tidak mati di dalam peperangan karena pedang, maka kalian juga bakal mati. Karena mati itu pasti, berbedanya itu sebabnya saja. Kita cari sebab, mencari ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Betul apa betul? Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita cari ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Cari ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Mencari ridhonya Allah bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengajarkan untuk mencari ridho dalam kita pergaulan, jadi pejabat, jadi rakyat, tapi mulainya dari rumah. Kadang-kadang lupa kita ceramah, pidato, kita berjuang, kita ini, tapi di rumahnya kurang ajar sama ibu dan ayahnya. Kata Rasulullah, nggak bakal, bukan lagi masuk surga. La yashummur raihatul jannah, tidak bakal mencium baunya surga, kata Rasulullah, apalagi masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Betul apa betul? Jadi mulai dari rumah Rasulullah, mulai dari rumah. Entah dia pejabat, entah dia aparat, entah dia presiden, entah dia menteri, entah dia DPR, entah dia konglomerat, entah dia orang melarat, entah rakyat biasa, semuanya mulai dari, betul apa betul? Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau sudah di rumahnya baik, insya Allah akan diridhai oleh Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa kalau orang yang durhaka? Thalathun la yadkhulu bihinna la yaqbalullahu amalahu. 3 perkara kalau dia buat, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Atas solat kita, ibadah kita. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya ya Rasulullah? Yang 3 itu apa ya Rasulullah? 1, al-isyraku billah, orang yang syirik kepada Allah. Walaupun dia dermawan, walaupun dia membagi-bagi, walaupun dia akhlaknya baik, bicaranya baik, tapi tidak akan diterima amalannya karena dia syirik kepada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Syirik, syaratnya orang adalah iman. Walaupun baik kayak apa, nggak ada imannya, maaf, nggak ada kursi, nggak ada tempat di dalam surganya Allah. Makanya illal ladzina amanu, pertama kali sahabat Nabi gembira karena udah ninggalkan syirik. Yang kedua apa ya Rasulullah? Rasulullah agak berat jawabnya. Apa ya Rasulullah? Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada ibu dan ayah. Jangan main-main, durhaka kepada ibu dan ayah. Walaupun dia sholat malam, walaupun dia sholat di masjid, walaupun dia sebagai apapun yang dipandang oleh orang lain baik, maka tidak akan diterima amalannya oleh Allah. Coba bayangkan, berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua. Ini adalah ajaran Rasulullah mulai dari rumah. Ibumu, ayahmu, hati-hati. Tapi kebalikannya Rasulullah menceritakan lagi di dalam majelis bersama sahabat, sampai lebih jelas lagi mengatakan apa? Jannatuka wa aunaruka fi baitik. Kalau kamu mau surga atau kalau kalian mau neraka, kata Rasulullah, itu ada di rumahmu. Wah, di rumah? Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, bukan di masjid? Tidak, masjid iya, tetapi tidak seperti itu lebih lagi. Jihad ya Rasulullah, iya, jihad iya, tapi yang di rumah lebih lagi. Sedekah ya Rasulullah, iya, bisa masukkan surga, tapi yang di rumah lebih lagi. Masya Allah. Dakwah ya Rasulullah, iya, tapi yang di rumah lebih. Sahabat Nabi mengatakan, siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah?
ummuka wa abu, ibumu dan ayahmu. Kau bayangkan, pengen surga di dunia, ibu dan ayah. Pengen susah di dunia, ibu dan ayah. Pengen senang di akhirat, ibu dan ayah. Pengen susah dengan di akhirat, ibu dan ayah. Allahu Akbar. Ringkasnya, ridallah fi ridal walidain. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para ulama. Jangan nganggap remeh, bicara yang baik, perilaku yang baik. Hatta kalau tidak setuju pun berkata dengan kata-kata yang baik. Wala taqul lahuma uffin. Allahu Akbar. Di dunia diberi jadikan sorga, nikmat luar biasa. Allahu Akbar. Dan ini kata-kata Rasulullah dari dulu sampai saat ini terus dikumandangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dari dulu kita tahu kisahnya Alqamah bagaimana. Dia ahli masjid, dia ahli jihad, tapi ketika mau wafat dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, kecuali mencari ibunya yang dipanggil sudah tua oleh Rasulullah. Maafin dia ya Rasulullah, jujur aku masih sakit hati dengan anakku Alqamah, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai Rasulullah berusaha untuk supaya Alqamah bisa masuk surga, wafatnya husnul khatimah. Rasulullah membakar kayu bakar di depan ibunya. Coba bayangkan, ibunya seorang ibu, dia sayang kepada anaknya walaupun dia benci, tapi tidak boleh disakiti oleh orang lain. Maka ibunya mengatakan, ya Rasulullah, kayu untuk apa ya Rasulullah? Udah takut ibunya, jangan-jangan untuk bakar. Betul, kata Rasulullah, untuk apa lagi ini kayu akan kumpulkan? Untuk membakar Alqamah. Hah? Ibunya dengar begitu, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, itu anakku ya Rasulullah. Kamu tidak mau maafin, berarti Allah tidak akan maafin dia. Dia akan masuk api neraka yang lebih dahsyat daripada api yang aku bakar ini. Maka ibunya tersentuh, ya Rasulullah jangan, ya Rasulullah jangan anakku ya Rasulullah. Satu kuncinya kata Rasulullah, kalau kamu maafkan Alqamah, niscaya Allah akan maafkan, dan dia akan terima amalan dia yang baik-baik itu semuanya, dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka ibunya mengatakan, ya Rasulullah, al-ana ya Rasulullah, sekarang aku maafkan dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah pengen tahu maafinya dari mulut apa dari hatinya. Maka menyuruh Bilal, Bilal ya Bilal, ruh ila bait, idhab ila baiti Alqamah. Kalau dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti ibunya memaafkan dari hatinya. Tapi kalau tidak bisa, berarti ibunya masih tidak ridha, dan Allah tidak akan ridha. Bilal pergi ke sana, melihat, mendengar ketika di akhir hayatnya sampai di rumahnya Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Alqamah semua kebaikannya diterima oleh Allah, tergantung kepada orang tuanya. Jangan dianggap remeh. Tapi kalau yang baik, kalau ibu ayahnya ridha, apalagi dianya berusaha untuk menjadikan ridha orang tuanya, niscaya Allah akan angkat derajatnya dia. Apakah tidak melihat tadi kita mendengar ada seorang pemuda yang sekolahnya putus, betul apa betul? Umurnya berapa? Nggak tahu. 21 tahun. Ada apa tidak kejadiannya? Ada apa tidak? Dia tidak ikut demo, tidak ikut demo, tapi luar biasa. Saat ini namanya terkenal luar biasa. Betul apa betul? Siapa namanya? Siapa namanya? Contekan apa pada paham semuanya? Affan. Betul apa betul? Masjid-masjid salat gaib untuk siapa? Affan. Betul apa betul? Didoakan di DPR, doain untuk. Kok pada nggak lihat TV tuh? Ada apa tidak? Kita berhenti sejenak, doain untuk Affan. Ketika ngubur, yang ngubur banyak apa tidak? Yang ziarahi banyak apa tidak? Namanya harum luar biasa. Siapa Affan? Affan orang hebat. Affan ini sekolah aja putus, maaf. Betul apa betul? Tapi lihat,
rencananya dia akan membahagiakan orang tuanya. Betul apa betul? Itu amalannya Affan. Dia akan putus sekolah, dia ambil ojol, dia bekerja nganterin sana kurir. Subhanallah, tujuannya apa? Ingin membahagiakan ibunya, ingin membahagiakan ayahnya, ingin menyekolahkan adik-adiknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Sampai kuburannya pada datang ke rumahnya, ke tempat kuburannya, mendoakan petinggi-petinggi, bahkan ada jenderal-jenderal. Betul apa betul? Wah, doakan, mudah-mudahan ini doanya diterima oleh Allah. Betul apa betul? Rumahnya dikunjungi, Masya Allah, umurnya 21 tahun, dohirnya kelindes. Bukan mobil tuh. Apa namanya tuh? Bukan tank, Altis apa? Betul apa betul? Dan kayaknya Allah kasihan, diangkat derajatnya oleh Allah. Semua orang berkunjung ke rumahnya. Presiden pun datang apa tidak? Ketua DPR RI. Kayaknya pada nggak lihat TV di sini ya, memang Quran semuanya nih. Jadi nggak ada sempat lihat TV ya. Ada apa tidak tuh? Kok bisa hebat begitu? Kok bisa hebat dia? Allah angkat derajatnya dia. Dia adalah orang yang berbakti, pengen dikit-dikit nyenengkan ibunya, nyenengkan ayahnya, nyenengkan adiknya karena beban ibu dan ayahnya. Biar sekolah, aku nggak sekolah nggak apa-apa. Yang penting ibu dan ayahku senang bahagia. Subhanallah, bahkan kakeknya, orang tuanya mengatakan dia ingin berjuang untuk supaya ibu dan membelikan rumah untuk ibu dan ayahnya. Ada apa tidak? Coba. Padahal dia ojol, tapi bercita-cita membahagiakan ibu dan ayahnya, pengen belikan rumah karena rumahnya ngontrak apa beli? Rumahnya gede apa kecil? Baik, bagus apa nggak bagus? Tapi didatengin semuanya, Masya Allah didatengin. Subhanallah, dengan meninggalnya dia, rumah dikasih orang tuanya. Betul apa betul? Siapa yang ngasih kalau bukan Allah Jalla Jalaluh? Kelihatannya aja meninggal begitu. Tenang, meninggal itu bukan sesuatu yang menakutkan, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada bagaimana istrinya Fir'aun dibunuh sama Fir'aun, tapi dengan keadaan gembira, senyum, sampai Fir'aun mengatakan Asiyah qad jundat. Asia telah gila katanya, disiksa sampai mau mati, dia masih senyum karena orang yang soleh busyira birahmatillah. Orang yang soleh kalau mau meninggal, walaupun kelihatannya ditusuk, walaupun kelihatannya dibom, walaupun kelihatannya dilindas, tapi dia diberitahu oleh Allah, yaitu malaikat datang, tempatmu ada di sorga, inilah sorgamu, maka tidak terasa semua penyakit dan semua tindasan. Ada apa tidak ini? Ini kisah-kisah Rasulullah ceritakan. Sabran ya ala Yasir, keluarga Yasir disiksa luar biasa sampai meninggal. Sabar, fa inna mau'idakumul jannah. Senyum dia. Subhanallah, jangan dilihat dulu kesian, senang. Apa sih amalannya? Salatnya banyak? Tidak, tapi Affan ini pengen membahagiakan ibu dan ayahnya. Maka di dunia mati-mati dia sudah ditulis umurnya 21 tahun. Tuma Allah pilihkan mati di begitu, menjadikan tergerak umat, menjadikan sayang, menjadikan hebat, menjadikan namanya luar biasa. Bahkan kemarin di TV ada yang mengusulkan tanggal 28 itu adalah hari keadilan. Ada apa tidak tuh? Siapa itu? Affan. Affan. Kenapa Affan bisa begitu? Berbakti kepada ibu dan ayahnya. Inilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa, kita berusaha mencari kebaikan-kebaikan, tapi kita nyusahin orang tua, membuat sakit hati ibu dan ayah. Berani kepada ibu dan ayah, kurang ajar kepada ibu dan ayah, padahal yang menyayangi kita, yang memuliakan kita, yang berkorban segala-galanya, siapa kalau bukan ibu dan ayah kita? Sampai Allah pesan di dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu
fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Semua perkara kembali kepadaku. Nanti di akhirat kembali kepada aku. Di dunia urusannya urusanku. Allah pesan apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi, ibu dan ayahmu. Ibu dan ayahmu. Ini pesan Allah. Rasulullah menceritakan, Rasulullah mengabarkan supaya kita betul-betul kita kepengen bahagia dunia apa tidak? Pengen bahagia dunia apa tidak? Kuncinya ada sama ibu dan ayah. Pengen bahagia di akhirat apa tidak? Pengen. Kuncinya ada di ibu dan ayah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Mudah-mudahan majlis ini menjadikan kita tambah dimuliakan oleh Allah, tambah cinta kepada Rasulullah, tambah kita mengikuti ajakan Rasulullah, tambah ingat perintah Allah, tambah ingat dan cinta kepada Allah, tambah ingat dan cinta kepada Rasulullah, tambah memuliakan ibu dan ayah kita. Ya Rabbana ya Karim birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, di majlis yang mulia ini ya Allah, ya Rabb, kami telah mendengarkan banyak ya Allah, ya Rabb, tapi kami kadang-kadang kurang ajar sama ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan di majlis ini Engkau ampuni dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau lembutkan hati kami ya Allah, agar pulang dari majlis ini ya Allah kami bisa meminta maaf dan memuliakan ibu dan ayah kami ya Allah. Kami bisa begini, ini berkat perjuangan, berkat perjuangan, berkat perjuangan dan pengorbanan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, jangan Engkau pulangkan dari majlis ini ya Allah kecuali kami diridhai oleh ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, lembutkan hati kami ya Allah, agar kami bisa bertutur kata dengan yang baik bagi ibu dan ayah yang masih hidup ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kami bisa membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Dulu kami sering menyusahkan ibu dan ayah kami ya Allah. Bahkan kadang-kadang kalau tidak cocok dengan kami tutup pintu keras dan tinggal ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, maafkan kami kesalahan kami ya Allah. Mudah-mudahan pulang dari maulidnya Nabi kami bisa lebih mengutamakan ibu dan ayah kami ya Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan ibu dan ayah kami diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dilembutkan hati kami agar kami bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Kami dulu kecil disuapin, kami kecil dimandiin, kami dijagain ya Allah. Malam kami menangis, ibu kami bangun menyusui kami ya Allah, membersihkan kotoran kami ya Allah. Tapi kadang-kadang saat ini kami pura-pura tidak tahu terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Mudah-mudahan bisa merawat ibu dan ayah kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Bisa mengutamakan ibu dan ayah lebih daripada kami dan keluarga kami yang lainnya ya Allah. Ya Rabb, yang masih hidup, yang sudah mulai sakit, sudah mulai sepuh, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kami bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Kalau nanti ibu perlu disuapin, mudah-mudahan tangan kami bisa menyuapin ibu dan ayah. Kalau perlu dibersihkan badannya, ibu dan ayah kami susah membersihkannya ya Allah, mudah-mudahan kami bisa membersihkannya ya Allah. Kalau ibu sudah mulai susah, pikirannya tidak tenang, mudah-mudahan kami bisa berbicara yang menyenangkan ibu dan ayah kami ya Allah, agar ibu kami tenang, bahagia, khususnya nanti di akhir hayatnya ya Allah. Mudah-mudahan Engkau tidak panggil ibu dan ayah kami ya Allah, tidak cabut nyawanya ya Allah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang sudah wafat, mudah-mudahan kuburannya diluaskan oleh Allah. Mudah-mudahan berita kami hadir di majelis ini sampaikan kepada ibu dan ayah kami ya, agar ibu senang, ayah senang, kami suka hadir di majlis yang menjadikan kami baik ya Allah.
Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan doa-doa ini Engkau sampaikan untuk ibu dan ayah kami ya Allah, dan jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.